Baik, pekabaran kita berjudul Tidak Ada Yang Kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada Sabat pagi yang indah ini kami bersyukur boleh berkumpul berbakti, dan sekarang tiba waktunya kami mendengarkan Engkau berfirman. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, kiranya pekabaran firman-Mu melalui Alkitab dan Roh Nubuat menjadi pembaharuan bagi kami. Dan kami keluar, pulang nanti dengan penuh sukacita dan berkat. Hidup baru menjadi bagian kami. Beserta kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca kutipan berikut yang terdapat dalam The Review and Herald tanggal 15 Desember tahun 1896 paragraf 16. Waktu di mana kita sekarang hidup adalah satu-satunya pencobaan yang akan kita miliki. Bahaya hari-hari terakhir menimpa kita. Segera kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal melalui penurutan kepada perintah-perintah Allah akan hilang selamanya. Jika undangan yang diberikan sekarang ditolak, jika kita tetap tidak patuh, kita tidak akan memiliki masa pencobaan kedua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah atau Mamon. Sekarang, sementara itu disebut hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, jangan sampai itu menjadi undangan belas kasihan yang terakhir. Inilah yang dimaksudkan dengan tidak ada yang kedua, yaitu tidak ada masa percobaan yang kedua. Hanya ada satu masa percobaan dan masa itu ditutup, atau yang kita kenal dengan istilah pintu kasihan ditutup. Artinya masa itu punya akhir. Maka sesudah itu ditutup, tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Tidak ada lagi pintu kasihan yang kedua. Karenanya kita harus sungguh-sungguh dalam masa percobaan yang pertama ini dan yang terakhir. Nah, dalam kutipan ini, Nyonya White mengutip sebuah ayat yang disebutkan berulang kali dalam Alkitab, yaitu jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita baca ayat-ayatnya. Bagi yang mempunyai Alkitab boleh buka. Mazmur 95 ayat 7 sampai 9. Dikatakan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Israel sudah melihat perbuatan Allah dalam perjalanan hidup mereka, tapi mereka malah mengeraskan hati. Kemudian ayat ini dikutip 3 kali oleh Paulus dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 9, Ibrani 3 ayat 15 dan 16, serta Ibrani 4 ayat 7. Mari kita baca semuanya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kemudian, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan
Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 3 kali Paulus mengulangi perkataan Allah dalam Mazmur 95 tadi. Dan dari Ibrani 3 ayat 7 kita ketahui bahwa Allah berbicara melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kuduslah yang berbicara pada hari ini. Dan jika kamu mendengar suaranya, yaitu suara Allah, maka janganlah keraskan hatimu. Roh Kudus yang mana yang berbicara kepada kita? Melalui siapa Allah berbicara kepada kita? 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Roh yang berbicara kepada para nabi di perjanjian lama adalah Roh-Nya Kristus. Artinya, Roh Kudus yang berbicara kepada pemazmur dalam Mazmur 95 dan menyatakan, pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, adalah Roh-Nya Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 12 Februari tahun 1889 paragraf 2. Melalui seluruh kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Kristus sendiri berbicara, karena Dia adalah firman Allah dan Dia yang mengkomunikasikan kata-katanya hanyalah alat dari kuasanya. Jadi kalaupun nabi-nabi menyampaikan firman Allah, mereka adalah alat dari kuasa Kristus, sebab Kristus yang berbicara melalui mereka. Karenanya jelas bahwa Yesuslah yang berbicara kepada para nabi, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya di dalam mereka. Dan jangan lupa bahwa Bapa mengurapi Yesus agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga dimanapun Yesus berada, itu sama dengan kehadiran Bapa, dan firman yang Yesus sampaikan adalah sama dengan firman yang dari Bapa. Kita ingat kembali The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka, yaitu di sekitar Bapa dan anaknya. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Jelas bahwa yang berbicara kepada para nabi adalah anak Allah oleh kehadiran Roh-Nya Kristus yang kudus. Sebab Bapa telah urapi dia, telah tahbiskan dia, agar menjadi wujud daripada kehadiran Bapa, dan apa yang dia sampaikan itu layaknya Bapa sampaikan. Karenanya kalau kita kembali ke Ibrani 3 ayat 7-9 tadi, Roh Kristus berkata pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Perhatikan, Yesus tidak berkata nanti atau besok. Yesus berkata pada hari ini, yaitu sekarang. Kenapa harus hari ini? Karena Alkitab berkata dalam Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak tahu tentang hari esok. Kemudian Yakobus berkata dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah pentingnya kita memutuskan hari ini. Sebab hari esok bukan milik kita. Dan kondisi kita hari ini belum tentu sama dengan besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Bahkan, apakah besok kita masih hidup atau mati, kita juga tidak tahu. Kita bisa berubah atau berbeda hari ini dengan besok. Inilah pentingnya perkataan Yesus pada hari ini. Yesus menyatakan, turutlah pada hari ini, sebab besok kita bisa berubah. Hanya Allah yang tidak berubah, tetapi manusia berubah-ubah. Ingat kembali kutipan berikut ini yang pernah kita baca beberapa sabat yang lalu. Kerinduan segala zaman, buku kedua, halaman 107, paragraf 4. Saksi yang benar berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Wahyu 3 ayat 20. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang tidak dihiraukan, kecenderungan untuk membuka menjadi lebih lemah. Kesan Roh Kudus jika tidak diindahkan hari ini, tidak akan sama kuatnya besok. Inilah sebabnya Yesus minta untuk kita ambil keputusan hari ini. Dan ketukan itu adalah suara Yesus. Sebab Allah berbicara melalui anaknya. Dan sekali kita tolak, permintaan selanjutnya akan menjadi lemah dan melemah dan melemah. Kemudian Yesus juga berkata, janganlah keraskan hatimu. Siapakah yang mengeraskan hati kita? Apakah Allah yang membuat hati kita keras atau diri sendiri? Diri sendiri yang membuat hati keras. Kita sendirilah yang mengeraskan hati kita, dan itu karena keputusan atas pilihan-pilihan dalam hidup kita. Setiap keputusan yang kita buat, sadar atau tidak sadar, membuat hati kita keras atau tidak keras. Nah, apakah artinya jangan keraskan hatimu? Keluaran 8 ayat 15 memberikan gambaran. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mengeraskan hati artinya tidak mau mendengar, tidak mau menurut apa yang Tuhan firmankan. Itulah yang Yesus maksudkan pada hari ini. Jika kamu mendengar suara Allah, turut. Sebab jika kamu tidak turut, kamu mengeraskan hati. Nah, apa yang terjadi jika kita terus-menerus mengeraskan hati atau tidak mau menurut? Roma 2 ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Inilah yang terjadi pada waktu masa percobaan selesai. Inilah yang terjadi pada waktu pintu kasihan ditutup. Oleh karena kita terus-menerus mengeraskan hati, kita tidak mau menurut suara Allah yang disampaikan melalui firman-Nya atau para pesuruhnya, dikatakan kita sedang menimbun murka atas diri sendiri. Sebab saat pintu kasihan ditutup, sudah tidak ada waktu atau kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada pintu kasihan yang kedua. Murka Allah menjadi bagian kita. Perhatikan kutipan Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam Review and Herald tanggal 2 November tahun 1886 paragraf 5. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang diabaikan, tekad Anda untuk membuka menjadi semakin lemah. Perhatikan yang kuning. Jika suara Yesus tidak segera diperhatikan, hati menjadi bingung dalam pikiran dengan banyaknya suara-suara yang lain. Perhatian dan urusan dunia menyita perhatian dan keyakinan pun memudar. Semakin jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah suaranya Yesus. Roh Kudus yang berbicara adalah Yesus itu sendiri. Yesuslah yang berbicara ke dalam hati kita.
Kutipan ini serupa dengan kutipan sebelumnya, khususnya kalimat yang awal, dan lebih memperjelas maksud daripada mengabaikan suara Yesus. Suara diri sendiri seringkali lebih kuat, sehingga akibatnya suara Yesus melemah. Belum lagi bisikan-bisikan orang, bisikan-bisikan setan muncul di telinga kita. Suara Yesus makin pudar. Ditambah lagi dengan urusan duniawi atau kesenangan dunia, makin hilang suara Yesus. Dan akibatnya keyakinan, yaitu kepercayaan kita, pudar. Hilang kepercayaan kita. Lalu Nyonya White lanjutkan dalam artikel yang sama. Hati menjadi kurang terkesan dan jatuh ke dalam ketidaksadaran yang berbahaya akan singkatnya waktu dan akan kekekalan yang luar biasa nantinya. Mereka yang mengabaikan ketukan suara Yesus lama-kelamaan membuat hati mereka kurang peka bahwa waktunya sudah semakin singkat. Pintu kasihan akan segera ditutup, tapi mereka tidak sadar. Sederhananya, Allah berbicara kepada kita melalui roh anaknya. Tapi kita tidak mau mendengar, kita keraskan hati. Lalu Allah ulangi, ketuk lagi melalui suara anaknya. Tapi kita tidak mau buka. Terus menerus demikian, dan terus menerus kita keraskan hati. Hingga pada akhirnya hati kita sudah benar-benar keras. Sehingga kalaupun suara Allah masih terus berbicara, tapi hati kita sudah tidak dapat lagi mendengarnya. Kita tidak peka lagi. Inilah yang roh nubuat maksudkan. Apa artinya kebenaran ini? Artinya, kita terlalu sering membayangkan atau memperkirakan kapan pintu kasihan ditutup. Padahal, oleh pilihan-pilihan kita sendiri, yang mana membuat hati kita menjadi keras, kita sendiri yang menutup pintu kasihan itu. Allah hanya mengesahkan apa yang kita sendiri tutup. Kita sendiri memilih untuk menutup pintu itu, dan waktu Allah menetapkan bahwa memang pintu sudah tertutup, kita tidak bisa buka lagi. Tidak ada yang kedua. Karenanya Yesus ingatkan melalui Paulus berulang-ulang, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bagaimana Allah menetapkan penutupan pintu kasihan tersebut? Mari kita baca kembali perikop berikut ini. Kita baca Yehezkiel pasal 9, ayat 1 sampai 11, dan kita bagi dalam 2 slide karena cukup panjang. Saya yakin banyak yang ingat, tapi perlu diingatkan lagi. Paulus saja ulangi 3 kali, kita perlu ulang lebih banyak. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Secara sederhana, khususnya bagi orang muda dan anak-anak, Tuhan memanggil 6 orang.
satu orang dia punya alat tulis di sampingnya. Dikasih perintah, kamu masuk ke Yerusalem, kasih tanda mereka yang berkeluh kesah, artinya yang setia, di dahinya. Kemudian yang 5 orang ikut di belakang, supaya lihat siapa yang tidak dapat tanda, langsung dibunuh saat itu juga. Mau orang tua, mau anak-anak, orang muda, perempuan, semua dibunuh. Tanpa ada belas kasihan. Jadi dia tinggal tunggu orang itu kasih tanda atau tidak. Kasih tanda, oh lewat. Tidak ada tanda, bunuh. Kemudian kita baca ayat 7-11. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku di sini adalah Yeskiel. Aku sujud dan berseru kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Kenapa disebut sisa Israel? Karena saat ini Israel sedang ditawan ke Babel. Yang tinggal itu hanya umat sisa. Umat yang sisa saja, murtad, berzina, menyembah berhala. Ini yang sisa ini, apalagi yang di sana. Dan pada waktu dilakukan ini pembasmian ini, Yeskiel melihat sepertinya semua sudah dibasmi. Tidak ada yang selamat, padahal ada. Tapi karena saking sedikit, dia tidak lihat ada yang dapat tanda. Mayoritas dia lihat semuanya dibunuh. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Yang duluan pulang melapor adalah yang memberi tanda. Yang 5 orang yang membasmi belum pulang. Kenapa? Karena yang dibasmi lebih banyak daripada yang diberi tanda. Lebih cepat pulang yang memberi tanda karena cuma sedikit. Yang membasmi agak lama karena banyak yang harus dibunuh. Inilah gambaran pintu kasihan ditutup. Sebab pintu kasihan ditutup saat proses pemeteraian selesai. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Last Day Events halaman 229 paragraf pertama. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan. Dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang telah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, menjatuhkan pedubaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, sudah selesai. Inilah peristiwa penutupan pintu kasihan. Dan sebelum ditutup, seorang malaikat yang membawa alat tulis di sampingnya melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dia laksanakan, yaitu untuk memeteraikan orang-orang saleh. Dan yang dimeteraikan itu sudah dihitung. Dia tidak bilang orang-orang saleh sudah saya lambangkan. Karena orang banyak percaya jumlah itu adalah lambang. Tapi dia bilang sudah dihitung dan sudah dimeteraikan. Artinya ada jumlah. Berdasarkan laporan tersebut, maka Yesus kemudian angkat tangannya. Dia lepaskan itu pedubaan dan dengan suara nyaring dia berkata, sudah selesai. Dan pintu kasihan pun ditutup. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, The Great Controversy, halaman 613, paragraf 2. Malaikat yang kembali dari bumi mengumumkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Ujian terakhir telah dibawa ke atas dunia
Dan semua orang yang telah membuktikan dirinya setia pada perintah-perintah ilahi telah menerima meterai Allah yang hidup. Kemudian Yesus menghentikan pengantaraannya di dalam Ka'bah yang di atas. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata, "Sudah selesai." Semakin jelas bahwa pintu kasihan ditutup saat pemeteraian selesai. Nah, apakah pemeteraian sudah selesai? Perhatikan kutipan berikut ini. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan, saya bukan bikin takut ya. Tapi ini memang masa yang hikmat. Kita harus sungguh-sungguh, kita bukan main-main. Perhatikan kutipan berikut ini dalam The Daystar, Maret 14, tahun 1846, paragraf 2. Sekitar 4 bulan sejak itu, ini Nyonya White yang berbicara, saya menerima penglihatan tentang berbagai peristiwa, semuanya di masa depan. Dan saya melihat masa kesusahan seperti yang belum pernah terjadi. Yesus memberitahu saya bahwa itu adalah masa kepicikan Yakub dan bahwa kami harus dilepaskan dari masa kepicikan itu oleh suara Allah. Tepat sebelum kami memasuki masa kepicikan itu, kami semua menerima meterai Allah yang hidup. Kemudian saya melihat keempat malaikat berhenti menahan keempat mata angin. Ini perlu kita pahami. Jadi sebelum memasuki masa kepicikan Yakub, kita harus apa? Menerima meterai. Tidak bisa kita masuk sebelum menerima meterai. Ya. Itu sebabnya sebelum pemeteraian selesai, keempat malaikat menahan keempat mata angin. Sampai semua hamba-hamba Allah selesai dimeteraikan pada dahi mereka. Kita bisa baca dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Tetapi dalam penglihatan ini, Nyonya White melihat keempat malaikat itu berhenti menahan keempat mata angin. Artinya apa? Dilepaskan. Nah, apa yang terjadi kemudian saat keempat mata angin itu dilepaskan? Dalam artikel yang sama kita baca. Dan aku melihat kelaparan, sampar dan pedang, bangsa bangkit melawan bangsa, dan seluruh dunia berada dalam kebingungan. Kemudian kami berseru kepada Allah siang dan malam untuk kelepasan, sampai kami mulai mendengar lonceng di jubah Yesus. Dan saya melihat Yesus bangkit di bilik yang maha suci, dan saat dia keluar, kami mendengar gemerincing lonceng, dan tahu bahwa imam besar kami telah keluar. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saat keempat mata angin dilepaskan, umat Allah yang telah menerima meterai di dahinya, mengalami masa kepicikan Yakub. Dan saat kita mengalami masa kepicikan itu, kita berseru siang dan malam agar kita dilepaskan dari masa kepicikan tersebut. Dan saat kelepasan itu diberikan, Yesus pun keluar dari bilik yang maha suci. Itu sebabnya terdengar bunyi lonceng yang terdapat di jumbai bawah jubahnya. Yang artinya Yesus telah menghentikan peran imam besarnya dan bergerak keluar dari bilik yang maha suci. Itu sebabnya lonceng bunyi. Sebab dia bergerak keluar, dan itu artinya pintu kasihan ditutup. Nah, disebutkan di situ, ada kelaparan, sampar dan pedang, bangsa bangkit melawan bangsa. Dan seluruh dunia bingung. Apakah ini sudah terjadi? Hati-hati dalam menjawab. Kenapa harus hati-hati menjawab? Sebab bila mana kita bilang sudah terjadi, maka berarti pemeteraian sudah selesai. Kalau kita bilang apa yang Nyonya White bilang ini sudah terjadi, maka pemeteraian sudah selesai. Kita seharusnya sudah masuk dalam masa kepicikan. Kita harusnya berseru siang malam untuk kelepasan. Tapi faktanya tidak, masih enjoy dengan kesibukan dunia. Dengan hiburannya, dengan segala macam yang dunia tawarkan. Hati-hati menjawab. Dan jika belum terjadi, lalu bagaimana yang sudah terjadi sekarang? Adakah kelaparan? Ada.
Ada Sampar, ada bangsa melawan bangsa, ada. Lalu apa bedanya dengan yang disampaikan oleh Nyonya White dalam penglihatannya ini? Akan lebih parah. Mari kita baca yang berikut ini. Signs of the Times, tanggal 9 Oktober tahun 1901, paragraf 1. Tanda-tanda zaman membuktikan bahwa penghakiman sorga sedang dicurahkan, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Surat kabar harian penuh dengan indikasi konflik yang hebat di masa depan. Tindakan begal sering terjadi. Pemogokan adalah hal biasa. Pencurian dan pembunuhan dilakukan di mana-mana. Orang-orang yang dirasuki setan merenggut nyawa pria, wanita, dan anak kecil. Semua hal ini bersaksi bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya, apa yang kita lihat sekarang yang sedang terjadi dalam berita-berita baik televisi maupun media cetak, itu adalah tanda bahwa Yesus sudah semakin dekat kedatangannya. Itu tanda ingatkan kita bahwa Yesus semakin dekat akan datang. Nah, dalam artikel yang sama, tapi dalam paragraf 2 dikatakan yang berikut ini. Roh Allah yang menahan, bahkan sekarang sedang ditarik dari dunia, angin topan, badai, prahara, bencana di laut dan di darat, saling mengikuti dengan cepat. Tanda-tanda semakin banyak di sekitar kita yang menyatakan tentang dekatnya kedatangan anak Allah. Dikaitkan dengan apapun selain dari makna yang sebenarnya. Sebab ada orang yang bilang, oh belum, bukan itu artinya. Tapi Nyonya White katakan semakin banyak ini tanda-tanda, itu tanda bukti bahwa Yesus semakin dekat kedatangannya. Manusia tidak dapat membedakan malaikat penjaga yang menahan keempat angin, sehingga mereka tidak akan bertiup sampai para hamba Allah dimeteraikan. Tetapi ketika Allah akan meminta malaikat-malaikatnya melepaskan angin, akan ada pemandangan pertikaian yang tidak dapat digambarkan oleh pena manapun. Apa artinya? Artinya pemeteraian belum selesai. Sebab yang terjadi sekarang adalah tanda bahwa Yesus semakin dekat kedatangannya. Sebab Yesus saat dia keluar dari bilik yang maha suci atau pintu kasih yang ditutup, tidak lama sesudah itu dia datang. Kita diingatkan sekarang bahwa sebentar lagi dia mau keluar. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda zaman bukan hanya mengingatkan kita Yesus datang segera, tapi dia mau cepat keluar. Sebab begitu dia keluar dari bilik maha suci, dia akan bersiap untuk jemput kita. Karenanya jangan salah arti tanda-tanda yang sekarang ini dari makna yang sebenarnya. Yang White katakan tadi. Sebab saat mata angin dilepaskan, apa yang terjadi, yaitu yang disebut sebagai masa kepicikan Yakub, tidak dapat digambarkan oleh pena manusia. Tidak heran kita berseru siang dan malam untuk kelepasan. Sekarang belum ada yang berseru. Ya. Oleh sebab itu, kita masih punya harapan, kita masih ada kesempatan. Pemeteraian belum selesai, tapi kiranya beberapa kutipan berikut ini membuat kita segera ambil keputusan hari ini. Bukan tunggu besok. Last Day Events, halaman 230, paragraf 1. Ketika masa percobaan berakhir, itu akan datang secara tiba-tiba, secara tidak terduga, pada saat yang paling tidak kita duga. Tetapi kita dapat memiliki catatan yang bersih di sorga. Kapan? Hari ini. Dan mengetahui bahwa Allah menerima kita. Mengapa Roh Nubuat berkata hari ini kita dapat memiliki catatan yang bersih? Karena pada hari ini, saat mendengar suara Allah memanggil kita kembali untuk akui dosa-dosa kita dan bertobat, lalu kita turut, maka pengampunan dosa serta pembersihannya dapat menjadi bagian kita hari ini. Meski kita hidup penuh dosa, merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju hari ini, bukan besok.
asal kita mau turut kepada Allah dan tidak mengeraskan hati. Kemudian, The Great Controversy halaman 491 paragraf 1. Orang benar dan orang jahat akan tetap hidup di bumi dalam keadaan fana mereka. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum. Semuanya tidak sadar bahwa keputusan akhir yang tidak dapat ditarik kembali telah diucapkan di tempat kudus di atas. Apa artinya? Artinya pada waktu pintu kasihan ditutup, kita tidak sadar bahwa keputusan sudah diputuskan. Si A begini, si B begini, si C begini. Kita tetap enjoy dengan hidup kita. Ya. Semuanya tidak sadar kalau pintu kasihan sudah ditutup. Karenanya jangan tunggu besok. Yesus berkata, hari ini jangan keraskan hatimu. Dengarkan suara Allah melalui anaknya. Kenapa penting sekali bagi kita untuk belajar dan biasakan mendengar suara Yesus dalam hati kita? Patriarchs and Prophets halaman 103 paragraf 3 menasihatkan. Ketika penalaran filsafat telah menghilangkan rasa takut akan penghakiman Allah, ketika para guru agama menunjuk ke masa damai dan kemakmuran yang panjang, dan dunia terserap dalam lingkaran bisnis dan kesenangan mereka, menanam dan membangun, berpesta dan bergembira, menolak amaran Allah dan mengolok-olok para utusannya, maka tiba-tiba kehancuran menimpa mereka dan mereka tidak akan luput. Apa artinya? Jangan dengar guru agama. Apalagi guru agama itu, para pendeta tersebut mengajarkan, oh damai, belum akan terjadi. Belum ada itu akan terjadi pintu kasihan. Masih panjang, nanti itu. Beberapa waktu lalu saya ikuti sebuah pendeta yang cukup ternama di Amerika, pendeta gereja Advent. Dia guru yang merupakan ahli dalam bidang nubuatan. Namanya John Paulin. Kenapa saya sebut nama? Sebab semua harus tahu. Hati-hati dengan ajarannya. Dia menyatakan bahwa tanda binatang yang didirikan itu, patung binatang yang didirikan itu bukan berarti harus undang-undang hari Minggu. Dia bilang. Karena bagi dia undang-undang hari Minggu itu sudah terjadi zaman Nyonya White. Sekarang ini bentuknya lain lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu undang-undang hari Minggu. Sudah ada pendeta gereja Advent yang merupakan ahli nubuatan mengajarkan begitu. Hati-hati. Biasakan dengar suara Yesus. Yesus bilang, hari ini dengar. Ini pentingnya kita mendengar suara Yesus. Sebab guru-guru agama tidak mengamarkan akan dekatnya pintu kasih yang ditutup. Mereka malah menyatakan damai dan kemakmuran. Dan guru-guru agama yang seperti ini sudah ada dalam Israel rohani. Lalu, Last Day Events, halaman 216, paragraf 1. Perhatikan ini. Mereka yang adalah anggota dari keluarga yang sama dipisahkan. Sebuah tanda ditempatkan pada orang benar. Artinya, ada anggota keluarga yang selamat dan ada yang tidak. Yang selamat adalah yang menerima meterai. Karenanya, anggota-anggota keluarga, pada hari ini dengar dan turut suara Allah. Jangan keraskan hati. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya di rumah. Kita bisa saja kebaktian sama-sama. Kita bisa berbakti sama-sama. Datang ke gereja sama-sama. Duduk sama-sama. Tapi ada dari antara kita yang tidak akan selamat. Kalau kita tidak turut dan dengar suara Allah hari ini. Saya bilang, Papa bilang berhenti main game. Kalian masih main game. Itu namanya kalian keraskan hati. Jangan kaget nanti tidak selamat. Jangan bilang rindu-rindu Papa, tapi kamu tidak dengar omongan Papa, kita tidak akan selamat sama-sama. Itu tanya sama anak-anak saya bilang begitu. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Jangan bilang rindu sama saya, tapi kamu tidak turut perkataan saya, dan akhirnya kamu binasa. Saya bilang tinggalkan. Kalau tidak tinggalkan sekarang, tidak akan tinggalkan selanjutnya. Kalau ketukan sekarang tidak didengar, tidak akan dibuka besok. Tidak ada yang kedua. Jadi jangan terbawa perasaan kita. Kadang-kadang, aduh kita senang ya, satu gereja duduk bersama,
Ada yang duduk, ada yang tidur, ya, satu keluarga. Ada yang main game, ada yang main oh kita yang penting dalam gereja katanya. Tahu-tahunya yang dapat meterai cuma 1-2 orang, yang lain tidak selamat, yang lain selamat. Makanya ini masa bukan masa main-main lagi. Karenanya pada hari ini, dengar dan turut suara Allah. Jangan keraskan hati. Demikian dengan anggota kelompok, anggota keluarga. Begitu anggota kelompok juga sama. Akan ada yang dipisahkan. Perhatikan ini dalam The Daystar Maret 14, tahun 1846 paragraf 1. Saya melihat satu demi satu meninggalkan rombongan yang sedang berdoa kepada Yesus di ruang Maha Kudus. Pergi dan bergabung dengan mereka yang ada di hadapan tahta. Dan mereka segera menerima pengaruh setan yang tidak kudus. Masih ingat tahta yang kosong? Masih ingat? Oleh karena Bapa dan Anak berdiri dan masuk dalam bilik yang maha suci, tahta kosong. Ada 2 kelompok orang Advent. Ada yang setia, ada yang angin-anginan. Yang setia, dia ikut pada waktu Yesus berdiri, dan Yesus masuk, mereka ikut, terus memandang pada Yesus. Yang anginan-anginan ini, dia bersujud di hadapan tahta yang kosong itu, dia tidak tahu bahwa Bapa dan Anak sudah pindah. Siapa yang datang? Setan menguasai tahta kosong itu. Mereka berdoa kepada tahta kosong, setan berikan kuasa juga. Ya. Nah, yang sedihnya apa? Dari kelompok yang ikut Yesus bangkit dan berdoa kepada Yesus, ada yang satu demi satu meninggalkan rombongan itu dan bergabung kepada kelompok yang sedang menyembah tahta kosong. Ada dari yang anti Trinitas kembali kepada Trinitas. Jika kamu mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hati. Tidak heran mereka yang keraskan hati itulah orang-orang yang pindah, balik lagi. Ya. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Karenanya jangan keraskan hati. Kalau Tuhan berfirman melalui roh nubuat, melalui Alkitab, jangan keraskan hati. Wah, ini adalah teguran amaran bagi saya sebab tidak ada yang kedua. Tidak ada masa percobaan kedua, tidak ada pintu kasihan kedua. Kalau saya tidak bereskan sekarang, tidak akan ada besok buat saya. The Great Controversy, halaman 662, paragraf 2. Mereka tidak memiliki masa percobaan baru untuk memperbaiki kekurangan dari kehidupan masa lampau mereka. Tidak ada yang akan diperoleh dengan masa percobaan yang baru. Pelanggaran seumur hidup tidak melunakkan hati mereka. Masa percobaan kedua, jika diberikan kepada mereka, akan digunakan seperti yang pertama, dalam menghindari tuntutan Allah dan memicu pemberontakan melawan Dia. Saat pintu kasihan ditutup, bagi yang sudah keras hatinya, percuma diberikan kesempatan yang kedua. Sebab kalaupun diberikan kesempatan kedua, hasilnya akan sama. Perilaku sebelumnya terus mereka hidupkan dan bahkan jadi pemberontak. Karena sudah biasa mengeraskan hati. Tidak langsung mendengarkan suara roh. Itu sebabnya tidak ada yang kedua. Saudaraku dalam Tuhan, coba bayangkan. Apa yang terjadi sesudah 1000 tahun? Apa yang terjadi? Yerusalem turun ke bumi. Terus orang-orang yang jahat bangkit, yang tidak selamat bangkit bersama-sama setan. Pada saat kita bangkit, ya, mungkin bangkit dengan HP, karena sekarang ini kan bisa di dalam peti ditaruh HP itu, supaya nanti pas bangkit dia ada HP untuk main-main. Begitu dia bangkit dengan HP, ya kan, dia lihat, wah, kota Allah, saya di luar, berarti saya tidak selamat. Yang di dalam yang selamat, yang tidak pakai HP. Nggak pegang HP mereka, saya masih pegang HP. Ya, saya tidak selamat. Main game dulu ah.
Begitu. Atau, aduh Tuhan tolong. Rupanya yang papa saya bilang betul. Stop itu main game. Akibatnya begini nih, Tuhan saya tahu sekarang, aduh minta maaf Tuhan. Kasih kesempatan kedua kah? Supaya saya ikuti, saya punya papa, punya nasihat. Saya tidak mau main game lagi Tuhan. Saya mau serius. Bisa? Tidak bisa. Tidak ada yang kedua. Apa buktinya tidak ada yang kedua? Apa buktinya kalaupun dikasih dia yang kedua, tidak akan berubah? Apa buktinya? Apa yang dilakukan oleh setan bersama orang-orang ini? Menyerang kota Allah. Itu bukti kalaupun dikasih kesempatan kedua tidak akan berubah. Buktinya apa? Setelah mereka tahu mereka tidak selamat, mereka malah menyerang. Ini pentingnya kita untuk mengingat bahwa tidak ada yang kedua. Dan kalaupun ada amaran, teguran, anggap saja itu adalah suara siapa? Suara Tuhan untuk mengetuk pintu hati kita. Karena siapa lagi yang mau ingatkan? Ada? Siapa lagi mau ingatkan? Mau pendeta dari gereja Advent datang sini ingatkan saudara sekalian. Oh sekarang adalah masa terakhir, tolong bertobat saudara-saudara kelompok Serayu. Meskipun saudara kami pecat, tapi bertobatlah. Begitu ada? Tidak ada. Ya kita ini mengingatkan satu sama lain, mengamarkan satu sama lain. Ya, ingat renungan pagi, kalau kita adalah satu anggota tubuh Yesus, bagian kita sambil mengingatkan, menasehati, mengamarkan, karena kita satu anggota, bukan terlepas satu di sana, satu di sini. Ya. Jadi biasakan untuk mengerti ini supaya kita bukan melihat sisi-sisi yang salah. Kalau kita melihat sisi yang salah, tidak heran jadi masalah di mana-mana. Itu sharing sedikit, supaya saudara sekalian jangan terbiasa dengan pola pikir begitu. Ingat bahwa saat ini adalah masa yang terakhir. Orang-orang ini kalaupun dikasih kesempatan yang kedua akan sama, karena sudah biasa dengan mengeraskan hati. Karenanya pada hari ini, jika kita mendengar suara Allah, jangan keraskan hati. Selected Messages buku pertama, halaman 91 paragraf 5. Apakah akan ada masa percobaan kedua? Tidak. Tinggalkan dengan segera pendapat yang salah ini. Masa percobaan saat ini adalah satu-satunya yang akan kita miliki. Tidak ada yang kedua, karenanya jangan keraskan hati. Sebagai penutup, Nyonya White bermimpi. Dalam The Youth Instructor, tanggal 21 Juli tahun 1892, paragraf 3, dia bercerita begini. Saya pernah bermimpi di mana saya melihat sekelompok besar orang berkumpul bersama. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur bergulung, kilat menyambar, dan suara yang lebih keras daripada gemuruh guntur terberat terdengar melalui langit dan bumi berkata, sudah selesai. Sebagian dari rombongan dengan wajah pucat melompat ke depan dengan ratapan kesakitan berseru, oh saya belum siap. Pertanyaannya adalah, mengapa kamu tidak siap? Mengapa engkau tidak memanfaatkan kesempatan yang aku berikan kepadamu dengan murah hati? Saya terbangun. Dengan seruan yang berdenging di telinga saya belum siap. Saya tidak diselamatkan. Binasa, binasa, binasa selamanya. Renungkan mimpi ini saudaraku dalam Tuhan. Karena kita seringkali tidak mendengarkan suara Yesus, tidak segera menyambut suaranya, ketukannya makin lama makin lemah, suara itu hilang, kita tidak sadar waktunya sudah semakin singkat, dan pada waktu ditutup, inilah yang kita serukan, aduh saya belum siap. Terlambat. Saudaraku dalam Tuhan, sudahkah kita bersedia? Adakah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan memberikan waktu agar kita bertobat? Angin masih ditahan supaya proses pemeteraian dapat diselesaikan. Pemeteraian sedang berlangsung dan belum selesai. Kita harus bersyukur, tapi akan berakhir tanpa kita ketahui. Karenanya jangan tunggu besok. Jangan sia-siakan waktu. Jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Pada hari ini,
Sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada siang hari ini kami diingatkan bahwa pintu kasihan tidak lama lagi akan ditutup. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan Yesus datang segera, dan bila mana Yesus datang, itu artinya Dia keluar dari bilik maha suci, dan itu artinya pintu kasihan ditutup. Karenanya, sebagaimana Dia masih berbicara oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati ini, janganlah kami keraskan hati. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus. Ketuklah terus masih hati kami. Kami tahu seringkali kami tidak menghiraukan yang mana dapat membuat lemah pada hari-hari selanjutnya. Tapi janganlah Engkau tinggalkan kami. Oleh karena belas kasih, ketuklah terus. Karena masih kami memiliki kesempatan. Dan biarlah kami yang sadar pada pagi hari ini, tidak mengeraskan hati, mau membuka pintu hati kami agar Kristus masuk. Mau meninggalkan akan kesenangan dunia, menghalau semua suara-suara yang tidak perlu, sehingga suara Kristus semakin nyata dan jelas. Tolong anak-anak kami, orang-orang muda kami, agar mereka sadar bahwa hidup ini bukan main-main, bukan untuk sekedar hanya bersenang-senang dengan keinginan hati dan pikiran. Karena bila mana tertutup, tidak ada yang kedua. Biarlah melalui pengalaman ini, kami semua, baik yang di sini maupun yang di media Zoom, semakin hari semakin berjaga dan bersedia. Sebab meskipun satu keluarga, satu marga, satu rumah, bisa saja tidak semua selamat, karena ada yang tidak mau mendengarkan dan keraskan hati. Tuhan tolong kami, ingin semua kami selamat. Kami mau keluarga kami semua selamat. Bapak, ibu, anak-anak, orang tua, adik kakak, sanak saudara. Biarlah kami terus menghimbau dan menjangkau mereka, hingga Engkau datang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.